sudah jatuh, Noel disungkurkan oleh orang yang dulu dibelanya mati-matian. Selamat malam teman-teman, masih di Cekson, saatnya bersuara. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan pembahasan tentang penangkapan KPK dan peresmian KPK terhadap kasus OTT yang dilakukan oleh Emmanuel Ebenezer atau Noel. Dan kemarin sore KPK telah menetapkan Emmanuel Ebenezer menjadi tersangka, resmi menjadi tersangka. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulik beberapa fakta tentang penetapan-penetapan kemarin. Karena kemarin di video sebelum ini sudah saya jelaskan bersama-sama apa yang terjadi dan harapan-harapan terhadap kebaikan, harapan-harapan terhadap perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk menjalankan negeri ini, termasuk terhadap pejabat-pejabatnya, termasuk kepada pemangku-pemangku kekuasaan yang ada. Teman-teman, ada pepatah yang mengatakan habis jatuh ketiban tangga. Mungkin perumpamaan itu yang hari ini Noel rasakan dalam keadaannya yang sudah resmi diterapkan oleh KPK menjadi tersangka. Kenapa demikian? Faktanya setelah ditetapkan menjadi tersangka, tidak ada satupun yang dulunya dibela oleh Noel, membela balik Noel pada kesempatan kali ini. Noel teridentifikasi menjadi ketua pemenangan Joko Widodo, yaitu Jokowi Mania pada pemilu-pemilu sebelum ini. Dan ketika kasus ini terjadi, Jokowi pun ditanya oleh media, Jokowi pun diwawancari oleh media. Dan tanggapan Jokowi apa? Tanggapan Jokowi cukup mengatakan, iya, itu tim saya, iya, itu tim saya. Dan pada keadaan itu pun Jokowi lepas tangan, teman-teman. Jokowi mengatakan bahwasanya, saya apresiasi tentang kinerja KPK, saya apresiasi tentang apa yang dilakukan KPK, dan mendukung sebenarnya apa yang dilakukan KPK. Ini luar biasa, teman-teman. Jatuh ketiban tangga, sudah jatuh, Noel disungkurkan oleh orang yang dulu dibelanya mati-matian. Tapi saya nanti akan ada sebuah konklusi kenapa kok Jokowi bilang demikian. Mungkin konklusi saya ini akan mencerahkan kita semuanya dalam perspektif permasalahan yang ada pada kesempatan ini. Tidak hanya itu, ketika Pilpres kemarin, Emmanuel membuat relawan baru yang namanya adalah Prabowo Mania. Dan Pak Presiden Prabowo pun telah berstatement lewat juru bicara istana bahwasanya tidak akan ada intervensi sedikit pun yang dilakukan istana kepada kasus Noel ini. Bahkan setelah mendengar peresmian Noel sebagai tersangka, malam harinya pun Noel secara resmi dipecat menjadi wamenaker. Luar biasa. Salut Bapak Prabowo, saya sangat hormat kepada Bapak Prabowo. Ternyata omongan Bapak Prabowo di pidato-pidato resmi partai-partai, pidato-pidato resmi kenegaraan tentang membumi hanguskan koruptor, tentang membabat koruptor sampai ke akar-akarnya, terrealisasi dengan masuknya Noel dalam OTT KPK ini. Saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena ya kalau hanya omong-omong saja tidak ada realisasi, maka itu akan menjadi omon-omon. Ini Noel satu-satunya wakil menteri di kabinet merah putih yang pertama kali masuk dalam KPK dan langsung dipecat. Setelah itu Presiden bilang tidak ada intervensi. Ini sangat linier, ini sangat selaras dengan apa yang beliau pidatokan, gembar-gemborkan di event-event resmi. Bahwasanya di kepemimpinannya ingin menjadikan KPK kuat dengan menghabisi koruptor. Tidak tembang pilih. Bahkan partainya, suku apa, agama apa, tidak tembang pilih. Dibuktikan. Noel itu kan kemarin caleg Gerindra ya. Jadi benar-benar tidak tembang pilih. Bapak Prabowo tidak mengintervensi apa yang dilakukan KPK terhadap Noel. Walaupun Noel kemarin caleg Gerindra. Tapi saya lebih tertarik membahas tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan ketika
KPK menetapkan secara resmi Noel sebagai tersangka. Yang pertama, Noel datang ke lokasi untuk dipamerkan kepada khalayak ramai, kepada rekan media dan seluruh warga atau masyarakat Indonesia dengan menggunakan baju orange. Ketika datang, Noel dicengin nih sama wartawan-wartawan. Ini nangis. Emang nangis, Noel nangis. Jadi saya tidak tahu maksud nangisnya Noel ini. Nangis bersedih, nangisnya Noel ini apakah hanya pencitraan seperti di video-videonya ketika marah-marah dulu. Karena ketika kita lihat, sebelum ini Noel sangat keras sekali berbicara tentang korupsi. Bahkan dia meminta koruptor-koruptor itu dihukum mati. Dan hari ini terjadi kepada dia. Bahkan Noel sendiri yang mempunyai konsep-konsep tentang para koruptor. Kayak koruptor itu tidak bisa dilakukan kepada kementerian jika kementeriannya tidak bermain-main, jika kementeriannya tidak mencopet, kan seperti itu yang bicarakan Noel di podcast-podcast dan di banyak tempat. Tapi ketika dia tertangkap dengan memakai baju oranye, dia sangat lemah, dia menangis, teman-teman. Jadi iba, sangat iba sekali. Tapi bagaimana? Ini semuanya uang rakyat Indonesia, pajak-pajak kita yang hari ini kita sangat-sangat dituntut untuk membayar pajak yang semakin tinggi, dikorupsi sama Noel. Ketika Noel sudah ditangkap, nangis. Kan jadi serba salah Noel. Ya, itu fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua adalah Noel meminta maaf ketika diwawancara oleh media. Dengan sedih dia meminta maaf pada Bapak Prabowo, dan juga dia ini yang sangat saya tidak habis pikir, dia minta amnesti. Noel minta amnesti kepada Bapak Prabowo. Bayangkan, sudah enak-enak korupsi, mengambil uang rakyat, dia minta amnesti. Saya tidak tahu kenapa dia minta amnesti kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tapi yang jelas ini sangat kontradiktif ketika kemarin Hasto Kristianto dipanggil KPK, bahkan dimasukkan di penjara. Noel menyindir tuh, Hasto tidak bisa tidur tenang, Pak Hasto tidak bisa nyenyak, mungkin dia gelagapan, dan dia sendiri nangis, dia sendiri minta amnesti hari ini. Ini kan sangat berbeda. Sedangkan Pak Hasto ketika dipanggil KPK, ketika di persidangan selalu merdeka, bahkan Hasto Kristianto pun sangat berani menghadapi itu semua. Noel belum apa-apa, belum sidang, belum apa, sudah minta amnesti dari Bapak Prabowo. Ya, semoga Bapak Prabowo tidak mengabulkan itu, karena ketika Prabowo mengabulkan itu akan tercatat menjadi sejarah yang buruk di Republik Indonesia ini karena membeli amnesti kepada Noel. Jangan sampai, Pak. Jangan hilangkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan warga Indonesia yang sudah bertumbuh kepada Bapak atas lepasnya Bapak dari jeratan geng-geng Solo. Ini adalah momentum yang baik bagi Bapak Prabowo Subianto untuk bisa selalu menjadikan hukum di atas segala-galanya. Tidak pandang bulu dari partainya, relawannya, ataupun agama, suku, ras yang apa, jika salah tetap bersalah. Fakta yang ketiga, KPK secara gamblang memamerkan mobil-mobil mewah, motor-motor mewah yang dipunyai oleh Noel. Ya, walaupun teman-teman Noel ini banyak yang bilang, oh KPK ini terlalu show off, menjadikan KPK sebagai showroom, memperlihatkan kebobrokan Noel dengan memamerkan mobil-mobilnya, motor-motor mewahnya. Bukan seperti itu, teman-teman. Karena sudah jelas motor dan mobil yang dipamerkan KPK itu adalah juga bentuk dari barang bukti yang disita KPK dan dipamerkan. Kenapa? Kita tahu sendiri. Kemarin saya merilis beberapa motor dan mobil itu 10 M lebih sudah. Itu beberapa mobil saja, belum 22 motor dan mobil yang disita KPK. Tapi nampaknya KPK memang ingin show off itu semuanya, biar tahu KPK kembali, KPK comeback untuk bisa menangkap koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, walaupun itu menteri, walaupun itu wakil menteri, walaupun itu pejabat tokoh, dan lain sebagainya. Tidak ada backup-backup mana saja. Itu kayaknya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi, karena di dunia politik ini
seperti yang saya bilang, jangankan Noel yang habis manis sempat dibuang, besok ada seorang yang tidak menguntungkan kepada kita, ya otomatis besok itu juga orang itu kita penggal. Dan ini sangat lumrah di dunia politik. Noel ini kan politisi. Harusnya Noel ini sudah beradaptasi dan sudah sangat paham tentang itu semuanya. Bahkan mungkin Noel ini juga pelaku dari politik-politik yang ada. Banyak sekali teman-teman relawan Noel yang ya sakit hati karena Noel dulu jadi komisaris dan tidak membawa teman-temannya sampai digulingkan. Bahkan juga banyak sekali teman-teman yang merasa sakit hati karena dulu termasuk tim-timnya Noel ketika mendukung Joko Widodo dan tidak terpakai lagi. Dan ini mungkin karma juga dari mereka-mereka itu. Dan fakta-fakta ini yang menjadikan kemungkinan kuat bahasanya ketika kita menyakiti orang lain, maka akan ada balasan tersendiri untuk diri kita. Kayak tadi, dia ketika Pak Hasto dipanggil KPK dan masuk di sel, apa yang dibilang oleh Noel, bahasanya Pak Hasto itu tidak bisa tidur, tidak bisa ini, terganggu dan lain sebagainya. Dia sendiri nangis, dia sendiri minta amnesti dan minta maaf kepada Pak Presiden. Itu belum melakukan apa-apa. Kita kembali kepada dirinya. Dan fakta yang keempat, ini yang mencengangkan. Di LHKPN tahun 2020, harta Noel ini masih sekitaran 2-3 miliaran. Di 2021, harta Noel ini sudah 4-5 miliar. Dan drastis naiknya ketika dia menjadi menteri di 2025, berapa coba? 17 miliar lebih harta dari LHKPN yang dilaporkan Noel kepada LHKPN. Lah, ini jarak yang sangat jauh. Bayangkan, 2021 masih 4-5 miliar dan 2025, yang jelas 2025 dia sudah menjadi Wakil Menteri dari Kabinet Merah Putih. 17 miliar. Selisihnya 12 miliar dalam waktu 1 tahun. Nggak nyampe sih. Ya, bagi-bagilah Pak kepada kita rakyat-rakyat ini. Itu uang-uang pajak kita. Artinya bagi-bagi dalam bentuk yang bagus. Dalam bentuk kebijakan Bapak, dalam bentuk penanganan kemiskinan yang ada di Indonesia ini lewat kementerian Bapak. Bukan diambil sendiri seperti itu. Luar biasa. Dan memang banyak konten kreator yang membuat layak Noel ini menjadi aktor teladan dengan judul From Zero to Hero. Karena Noel ini juga dulunya katanya adalah ojol atau Gojek yang kemudian menjadi relawan tidak lama, dalam jangka berapa tahun sudah menjadi komisaris dan wakil menteri. Dan inilah yang kemudian konten kreator melabeli dia from zero to hero itu ada seperti Noel ini. Dan waktu yang singkat melesat, jilat sana, jilat sini, dukung sana, dukung sini, dan menjadi wakil menteri. Tapi akhirnya sebenarnya amanat apapun itu, jika dilakukan dengan benar, wakil menteri kah itu, kementerian kah itu, atau apapun, itu bisa berjalan dengan mulus jika amanah itu diimbanginya dengan baik. Saya rasa cukup gaji menteri itu. Sekelas saya cukup 11 juta ditambah tunjangan-tunjangannya 35 juta. Bahkan nanti ketika pensiun, dia akan mendapatkan pensiunan. Itu bagi orang yang dulunya ojol, dulunya tidak punya seperti saya ini, itu sudah sangat cukup. Tinggal kerjakan saja pekerjaan dengan baik, akan dikenang di sejarah Republik Indonesia, bahwa di negara Republik Indonesia ada wakil menteri yang sudah berjuang mengentaskan kemiskinan lewat Kementerian Ketenagakerjaan, menolong karyawan-karyawan mengambil ijazah yang sudah dia konsep sedemikian rupa sebenarnya di medsosnya. Tapi apalah daya, ini semuanya terjadi, dan di dalam politik tidak ada hal yang tidak mungkin, meskipun kita tidak tahu kebenarnya bagaimana kebenaran yang valid, karena kebenaran yang valid itu hanya milik Tuhan semesta. Nah, selanjutnya, setelah LHKPN-nya yang drastis naik, ada fakta yang mungkin menjadikan kita semuanya akan tercengang, yaitu Noel ini identik dengan kutu loncat. Di pilpres sebelum ini dia mendukung Joko Widodo. Bahkan siapapun yang
menyerang Joko Widodo, dia akan basmi habis. Dan akhirnya dia jadi komisaris. Setelah jadi komisaris, dia digulingkan, maka dia membelot tuh ke sayap-sayap kanan itu, ke aliran-aliran kanan itu, mendukung Munarman dan lain sebagainya. Hingga suatu saat ada Pilpres di 2024, dia merapat belum ke Prabowo, tapi ke Ganjar Pranowo. Dan mungkin insting dari Ganjar Pranowo sangat kuat. Selain juga Ganjar Pranowo belum ditetapkan oleh partainya untuk menjadi calon presiden, dia kembali membleot ke Prabowo Subianto. Dia datang ke Prabowo dan membuat Prabowo mania. Hilanglah Jokowi mania. Dan setelah dia masuk ke Prabowo mania, ini yang mungkin akan menjadi titik balik dari masalah-masalah yang terjadi saat ini. Setelah dia menjadi Prabowo mania, Prabowo pun jadi presiden dan hilanglah Solo. Jokowi tidak pernah disuani seperti yang lainnya menyuani Jokowi. Bahkan mungkin sudah ditinggalkan lah, memang wataknya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada watak yang terjadi pada diri dia, yaitu diri Noel. Jokowi tidak disapa, Jokowi tidak kembali disuani seperti yang lainnya suani. Mungkin ada Zulhas nyuani, mungkin ada semuanya suan. Bahkan Khofifah Indar Parawansa yang tanggal 3 September nanti didemo oleh masyarakat Surabaya, rencananya itu juga suan kepada Presiden Purna, yaitu Joko Widodo. Noel ini sama sekali tidak. Lah ini kan bahasa Jawanya kan tidak berterima kasih. Bahasa Jawanya adalah kacang yang lupa kulitnya. Mungkin ini juga yang menjadi pemantik dari tertangkapnya Noel. Bisa jadi seperti itu. Tapi banyak yang mengatakan ini tidak mungkin karena kekuatan Jokowi sudah tidak ada. Bahkan ini mungkin untuk pelemahan geng Solo. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, pelemahan geng Solo dengan mencungkil Immanuel Ebenezer. Setelah Immanuel bisa dicungkil, silakan yang lainnya akan menunggu nanti seperti Budi Ari, ya, seperti Sylvester dan relawan-relawan yang lainnya yang kemarin ngotot-ngotot sekali. Bahkan mungkin juga ini adalah dendam pribadi Pak Prabowo karena dulu Immanuel ini juga pernah memerintahkan kepada penegak hukum, polisi, untuk menangkap Prabowo ketika dia masih membela Jokowi. Wah, ini sangat kompleks sekali. Artinya, jika dendam kepada orang lain seperti ini, maka repot kita mau menganalisis seperti apa. Hukum kausalitas akan terjadi tetap pada diri kita. Ya, saya rasa Noel sebenarnya adalah aktivis yang sangat mumpuni, pola bicaranya sangat hebat, daki-daki bahasanya ya, dan sangat meyakinkan publik bahasanya dia adalah pembela dari rakyat yang lemah. Dan sebenarnya sudah diwanti-wanti sama Adriana Timpulu ketika itu, bahasanya Noel, hari ini kamu sudah dikasih jabatan, pergunakanlah jabatan semaksimal mungkin untuk bisa mendampingi masyarakat kecil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Noel tidak melaksanakan itu, bahkan Noel mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, selanjutnya silakan was-was para termul-termul, silakan was-was geng-geng Solo yang ada di kabinet Bapak Prabowo Subianto, karena setelah ini tidak menutup kemungkinan yang lainnya akan juga ikut di OTT sama KPK ataupun ditersangkakan oleh KPK. Ya, kalau kalian memang normal-normal aja, kalau kalian memang baik-baik saja, tidak usah khawatir dengan video saya ini. Akan tapi jika kalian, para menteri, para pejabat, para pemangku kekuasaan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka ya apa boleh buat. Sekali lagi, Presiden Prabowo Subianto tidak tebang pilih pada kasus korupsi, dan itu bagus bagi negara Republik kita. Tapi tidak berhenti di sini. Politik selalu dinamis. Bisa jadi berapa jam lagi ada berita yang menghebohkan, berapa hari lagi akan ada alur yang berbeda. Masih di Cek Sound, saatnya bersuara.